Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, setelah video sebelumnya itu membahas mengenai analisis komponen utama atau Principal Component Analysis atau PCA. Kemudian kita akan lanjutkan dengan analisis faktor atau Factor Analysis FA. Ya. Jadi tujuan utama dari analisis faktor adalah untuk menjelaskan jika ada hubungan kovarian di antara variabel dalam kaitannya dengan beberapa nilai acak yang tidak dapat diukur atau diobservasi yang disebut dengan faktor ya menurut Johnson and Widget. Jadi ide dasar pada analisis faktor itu adalah adanya kecenderungan semua variabel di dalam suatu grup itu memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain dan berkorelasi rendah terhadap variabel lain pada grup yang berbeda. Nah, kemudian grup yang terdiri dari beberapa variabel yang memiliki korelasi yang tinggi disebut dengan faktor. Analisis faktor ini merupakan lanjutan dari analisis komponen utama. Ya. Jadi, setelah kita memperoleh berapa komponen utama yang dapat dibentuk dari sejumlah variabel, kemudian kita akan mereduksi, memfikskan lagi menjadi sebuah faktor. Gitu ya. Jadi di analisis faktor ini kita akan memperoleh ya beberapa faktor yang dapat mewakili dari sejumlah variabel sehingga itu akan mereduksi dari banyak variabel ya menjadi hanya sedikit variabel atau disebut dengan faktor. Oke. Di sini ya, misalkan X itu sebuah variabel random yang terdiri atas P variabel ya dengan vektor rata-rata mu dan matriks varian kovarian sigma gitu ya. Ada faktor yang menggambarkan hubungan antara linier independen antara X dengan beberapa variabel random yang tidak dapat diobservasi ya, yaitu F besar gitu ya, ada F1, S2 sampai dengan Fm ya. Disebut juga sebagai faktor bersama atau common faktor. Ya. Begitu. Dengan P error atau faktor spesifik. Kemudian model faktor sendiri dituliskan dengan seperti ini. Oke ya, atau bisa diringkas menjadi begini. Oke. Nah, di sini itu ada unsur L. Apa ini unsur L? L itu adalah loading factors. Ya. Yang mana loading factors ini nanti menentukan ya variabel tersebut itu lebih tepat masuk ke dalam faktor mana. Seperti itu ya. Semakin besar loading factor di dalam masing-masing variabel ya, maka artinya dia itu lebih kuat masuk ke dalam satu faktor tertentu. Begitu ya. Misalkan dia itu ada di faktor 1, faktor 2, faktor 3 ya. Dengan besaran loading faktor yang berbeda. Nah, nantinya kita akan lihat yang paling besar loading faktornya itu yang mana. Misalkan, yang paling besar adalah terletak pada faktor kedua. Maka berarti variabel tersebut itu lebih tepat dimasukkan ke dalam faktor kedua. Seperti itu ya. Oke, kita langsung ke contoh saja ya, biar lebih mudah dipahami. Jadi melanjutkan contoh pada video sebelumnya, yaitu mengenai Principal Component Analysis atau analisis komponen utama ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan analisis faktor. Ya, ini contoh sebelumnya. Jadi terdapat 9 indikator penilaian terhadap kinerja objek online food ya, yaitu ada harga, rasa makanan, kebersihan, kecepatan pengiriman, ketepatan pesanan, promo, kemudahan pemesanan, keramahan driver,
dan kecepatan respon bila ada laporan permasalahan atau aduan, ya. Nah, ke-9 indikator ini diwakili oleh 9 variabel, ya, yaitu ini ya, X1, X2, X3 sampai dengan X9. Nah, ini adalah data penilaian dari indikator penilaian terhadap kinerja ojek online food. Jadi ini ada 9X, yang mana ini ada nilainya, ya. Oke. Ini skalanya 1 sampai 5 ya, untuk data penilaiannya. Kemudian berapa faktor yang terbentuk dan terdiri dari variabel apa saja untuk masing-masing faktor. Oke ya. Jadi dari data ini ya, data dari 9 variabel ini akan dibentuk menjadi beberapa faktor, yang mana di masing-masing faktor itu terdiri dari sejumlah variabel ya yang saling berkorelasi atau korelasinya tinggi. Oke, sekarang kita selesaikan dengan analisis faktor ya, berbantu RStudio. Berdasarkan hasil analisis komponen utama sebelumnya ya, diperoleh bahwa variabel X2 dan X3 ya itu tidak signifikan gitu ya. Sehingga kita perlu menghapus kedua variabel tersebut. Ya. Jadi sebelumnya itu kan kita sudah mempunyai data ini ya teman-teman ya, masih lengkap ya, X1 sampai dengan X9 ya pada PCA gini ya. Nah, karena kita akan menghapus X2 dan X3, maka berarti kita bisa dengan ini aja ya teman-teman ya. Jadi minus 2 ya sampai dengan minus 3. Oke. Nah, ini datanya ya, saya namai dengan data PCA 1, yang mana X2 dan X3-nya udah tidak ada. Adanya X1, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. Oke, ada sebanyak 45 data. Nah, selanjutnya masuk pada analisis faktor ya. Jadi dari hasil analisis komponen utama sebelumnya diperoleh 3 komponen utama. Ya. Sehingga ini ya, jadi dari PCA ketemu 3, sehingga dilanjutkan dengan analisis faktor dengan faktor sebanyak 3 pula ya. Nah, ini ya skrip untuk analisis faktor ya dengan RStudio ya. Jadi pakai ini aja ya teman-teman ya, pakai package aja yaitu Factanal ya. Jadi langsung saja di sini dikasih keterangan faktornya adalah 3 ya, factorsnya itu adalah 3. Kemudian ini adalah data yang sudah dihapus variabel yang tidak signifikan itu ya. Kemudian rotasinya kita menggunakan Varimax ya, yang pada umumnya menggunakan Varimax rotasinya. Oke. Nah, kalau kita panggil FA-nya ya, ini seperti ini teman-teman, ini outputnya. Jadi di sini ya kita bisa lihat ini ada loading faktornya. Nih ya, faktor 1, 2, 3 ini adalah loading faktornya yang menentukan variabel tersebut itu lebih tepat di faktor mana, seperti itu. Ya. Nah, maka berarti dari loading faktor ini teman-teman, loading faktor yang pertama ya, kita dapat membentuk model faktornya. Ini ya teman-teman ya. Jadi untuk X1 ya, ini kan, nah dia kan di faktornya hanya ada di faktor 3 ya. Berarti ini bisa kita tuliskan X1 min mu 1 itu sama dengan 0,496 ini ya, F3 kemudian error 1 gitu. Ya, begitu pula untuk X4. X4 ini kan ada 2 ya, ada di faktor 1 sama faktor 2. Nah, kita bisa tulis di sini ya. Jadi X4 ya min mu 4 sama dengan 0,578 F1 ditambah 0,272 F2 ditambah error 4 gitu ya. Karena di sini kan ada 2 ya teman-teman ya. Kemudian X5 hanya ada 2 juga nih, ya kan? F1 sama F3, F6 itu ada 3, F7 ada 2, F8 ada 2, dan F9 ada 3. Oke,
Itu ya. Nah, maka kita bisa bentuk model faktornya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian teman-teman, kita akan melihat gitu ya. Jadi kesesuaian gitu ya. Ketika faktor tersebut itu dapat menjelaskan total variansi atau keragaman dari data. Gitu ya. Harapannya ya, semakin besar persentase total variansnya ya, itu berarti semakin baik ya datanya itu dapat dijelaskan oleh ketiga faktor itu nantinya. Gitu ya. Oke. Nah, dari output ini ya akan diperoleh ini teman-teman ya, yang kumulatif varian ya. Jadi di sini ini ya, kumulatif varian ya. Kita lihat ya, di faktor 1 0,327, faktor 2 0,508, faktor 3 0,615. Nah, berarti ya keragaman ini ya, total variasinya itu kan sampai pada faktor ketiga ya, sebesar ini 0,615 atau 61,5% gitu ya ini ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tiga faktor yang dihasilkan dapat menjelaskan 61,5% total variansi data. Oke. Jadi tiga faktor ini itu dapat menjelaskan sebesar 61,5% ya total variansi datanya. Gitu ya. Nah, berarti di sini berikut penentuan variabel-variabel utama penyusun ketiga faktor berdasarkan nilai loading factors ya terbesar setiap variabel. Kalau tadi kan di sini ini teman-teman ya, ini ya, ini itu kan pembentukan model berdasarkan ini ya, berdasarkan loading factor yang ini. Nah, tapi kan kalau di sini kan kita masih belum menentukan ya sebenarnya variabel ini ya itu masuk ke dalam faktor yang mana lebih tepatnya kan gitu ya. Nah, sekarang di sini kita bisa langsung menentukan ya lebih tepat itu masuk ke dalam faktor mana. Dengan melihat apa? Melihat loading factors-nya ya. Jadi variabel tersebut dapat masuk ke dalam suatu faktor bila nilai loading factors-nya pada faktor tersebut itu terbesar dibandingkan dengan loading factors pada faktor lainnya. Begitu ya. Jadi loading factors-nya yang terbesar. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan lagi kan di sini ya. Nah, maka di sini mungkin ini bisa saya hapus dulu ya. Ini ya, berarti kan X1 otomatis masuk ke dalam faktor 3 ya, ini ya, X1 sama faktor 3. Kemudian X4 ada di faktor 1 sama faktor 2, tapi kita lihat loading faktor yang terbesar di mana? Di faktor 1 kan, ini kan 0,578, itu kan lebih besar dari 0,272. Maka berarti X4-nya masuk ke dalam faktor 1. X5 faktor 1 ya, ini paling besar. X6 di faktor 3, kemudian X7 di faktor 2, X8 di faktor 1, X9 hanya di faktor 2 ya, ada di faktor 2. Jadi ambil loading faktor yang terbesar. Nah, maka berarti kita bisa tuliskan begini kan, X1 terdiri dari X4, X5, X8. Bener ya? Faktor 1 maksud saya ya, faktor 1 terdiri dari X4, X5, dan X8. Jadi faktor 1 terdiri dari X4, X5, X8. Benar. Faktor 2 terdiri dari X7 dan X9. Faktor 3 terdiri dari X1 dan X berapa itu? 6 ya. Oke. Nih. Benar ya? Oke. Nah, kemudian setelah itu ya kita akan apa ya teman-teman ya, semakin mereduksi kembali gitu ya. Jadi di sini bila ada satu variabel mempunyai dua loading factors ya,
yang letaknya itu berbeda faktor, maka diambil loading factors yang terbesar ya, seperti yang tadi saya katakan di awal. Nah, ini kita coba di cut off ya teman-teman ya, biar lebih menyusut lagi gitu ya. Jadi kita lebih mudah menentukan variabel tersebut itu masuk pada faktor yang mana, begitu ya. Jadi di sini dengan cut off 0,3 gitu ya. Kemudian di sini digitnya ya di belakang koma itu 3 gitu ya. Maka berarti kita bisa lihat di sini nih ya, udah sendiri-sendiri dia ya. Jadi X4 di faktor 1, X5 faktor 1, X8 faktor 1, X9 faktor 2, X6 faktor 3, X1 faktor 3. Nah, baru ini X7 masih ada 2 ya. Di faktor 2 sama faktor 3. Tapi kalau kita lihat lebih besar di faktor 2 ya, maka otomatis kita bisa menentukan bahwa X7 itu masuk ke dalam faktor kedua. Begitu ya. Nih. Ya, jadi di sini yang X7 masuk ke dalam faktor kedua, benar. Karena dia mempunyai loading factors yang terbesar ya, atau paling besar dibandingkan tadi di faktor ketiga. Nah, dari pengelompokan variabel tersebut dalam beberapa faktor atau lebih khususnya 3 faktor, maka dapat kita lihat faktor 1 terdiri dari variabel kecepatan pengiriman, ketepatan pemesanan, dan keramahan driver. Jadi kan kita lihat lagi ya di soal tadi, X4 itu kan kecepatan pengiriman, X5 itu ketepatan pesanan, X8 itu keramahan drivernya gitu ya. Maka berarti kalau kita perhatikan dari ketiga ya indikator penilaian ini, itu kita bisa namai dengan faktor kualitas pelayanan driver. Oke, jadi kan kecepatan pengiriman kan dari drivernya ya, kecepatan pesanan ya, ketepatan, maaf saya ketepatan. Kalau ketepatan pesanan kan itu juga ada kaitannya dengan kualitas drivernya ya, pelayanan drivernya, kemudian keramahan drivernya itu dari driver. Maka bisa kita namai dengan kualitas pelayanan driver. Gitu ya, atau monggo teman-teman mau menamai yang lain silakan. Yang penting nama faktornya itu bisa mewakili dari karakteristik seluruh variabel yang menyokongnya, begitu ya. Oke. Kemudian faktor 2. Faktor 2 terdiri dari variabel kemudahan pemesanan dan kecepatan respon bila ada permasalahan atau bila ada laporan ya, aduan gitu ya. Nah, maka berarti kita bisa namai faktor 2 itu dengan faktor kualitas pelayanan sistem. Faktor 2 ini kan kalau kemudahan pesan, mudah atau sulit gitu ya, ngekliknya gitu ya di aplikasinya, kemudian kecepatan responnya gitu ya. Nah, itu kan tergantung dari sistemnya ya, maka kita bisa katakan kualitas sistemnya gitu. Ya, sekali lagi silakan teman-teman mau namai faktor yang lain, it's okay. Untuk yang faktor 3 terdiri dari variabel harga dan promo. Maka mungkin faktor 3 dapat dinamai dengan faktor murah gitu ya. Atau apa mungkin? Harga, promo, berarti apa? Faktor harga, faktor apa? Ya kalau saya murah ya. Jadi kaitannya dengan murah. Oke? Gitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat apakah analisis faktor yang sudah kita tentukan itu benar-benar sudah sesuai. Jadi model yang kita tentukan dari analisis faktor itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Maka kita akan menguji kesesuaian model ya. Dengan hipotesis H0 modelnya sesuai dan H1 model tidak sesuai, maka kita bisa menggunakan statistik chi-square ya teman-teman ya. Nih, jadi di sini kalau kita lihat ya dari output ini nilai dari chi-square hitungnya ya kan, yaitu ini ya 1,5 dengan degree of freedom-nya itu 3 ya, degree of freedom-nya. Maka berarti karena chi-square hitung 1,5
kita bandingkan dengan chi-square tabel, kita bisa cek ya teman-teman ya. Di tabel chi-square ini ya, dengan alfa 5% dan derajat bebas degrees of freedom-nya itu adalah 3. Nah, maka berarti kita bisa katakan nilai chi-square hitungnya itu lebih kecil dari nilai chi-square tabel. Ya, 1,5 ya lebih kecil dari 7,815. Atau bisa juga kita melihat p-value-nya itu teman-teman ya. P-value-nya 0,683 itu kan lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05 ya. Nah, maka berarti H0 benar-benar gagal ditolak. Ya, H0-nya ini gagal ditolak ya teman-teman ya, atau diterima ya, berarti diterima. Sehingga model analisis faktor yang terbentuk ya sudah sesuai dan layak digunakan untuk menganalisis ya data tersebut. Begitu. Oke, gampang ya teman-teman ya. Jadi analisis faktor itu hanya lanjutan dari komponen utama. Jadi ketika dianalisis komponen utama sudah diperoleh sejumlah komponen utama, maka pada analisis faktor juga sama jumlah faktornya. Begitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.